Halo, selamat datang lagi di kelas matematika peminatan. Selamat belajar. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan belajar menemukan rumus untuk sin X ditambah Y atau sin X dikurangi Y. Sudah siap? Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian diharapkan untuk dapat mengamati dan mengidentifikasi fakta pada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda, serta masalah yang terkait. Yang kedua, diminta untuk dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda untuk menghitung sinus dan kosinus sudut tertentu. Kemudian menurunkan rumus-rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus-rumus trigonometri. Oke, jadi untuk menurunkan rumus sin X plus Y, ini yang pertama, kalian perlu lagi mengingat untuk rumus sudut berelasi. Ini di kuadran 1, jadi kalau sin pi per 2 atau sudut 90 derajat, itu sin 90 derajat dikurangi X, itu sama dengan cos X. Kemudian kalau cos pi per 2 dikurangi X, atau cos 90 derajat dikurangi X, itu akan sama dengan sin X. Nah, kemudian kita perlu lagi mengingat untuk rumus cos X dikurangi Y sama dengan cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Nah, sin X plus Y itu sama dengan cos pi per 2 dikurangi X plus Y. Nah, sekarang kita modifikasi dengan mengalihkan ke dalam negatifnya ini. Jadi jadinya negatif X dikurangi Y. Kemudian kita pasangkan pi per 2-nya dengan X. Maka kita akan peroleh sin X plus Y sama dengan cos pi per 2 dikurangi X dikurangi Y. Nah, jadi kita bisa, ini kan dia jadi rumus cos, ini anggap X-nya, ini anggap Y-nya tetap. Jadi kan menurut rumus yang ini, dia cos X, X-nya adalah pi per 2 dikurangi X, Y-nya tetap Y. Maka kita peroleh bentuk ini. Cos pi per 2 dikurangi X kali cos Y ditambah sin pi per 2 dikurangi X ditambah kali sin Y. Nah, cos pi per 2 dikurangi X itu kan sama dengan sin sin X. Kemudian sin pi per 2 dikurangi X itu sama dengan cos X. Maka sin X plus Y itu rumusnya adalah sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Nanti kita akan coba menggunakan dalam contoh soal. Oke, selanjutnya untuk rumus sin X dikurangi Y, itu caranya tinggal mengganti tanda Y dengan sudut negatif Y. Sehingga kita akan peroleh sin X dikurangi Y sama dengan sin ditambah negatif Y. Maka kita akan peroleh sin X dikurangi Y itu adalah sin X kali cos negatif Y ditambah cos X kali sin negatif Y. Maka kita akan peroleh, ingat lagi cos negatif Y itu sama dengan cos Y, sin negatif Y sama dengan negatif sin. Maka kita peroleh sin X dikurangi Y adalah sin X cos Y ditambah cos X kali negatif sin Y. Sin X dikurangi Y sama dengan sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Nah, secara bersamaan, rumus di atas dapat kita nyatakan sebagai sin X plus minus Y itu sama dengan sin X cos Y plus minus cos X sin Y. Jadi rumusnya kalau kemarin di cos itu dia berubah tanda, di sin dia tidak berubah tanda. Kalau dia plus, tanda di sini juga plus. Kalau di sininya minus, di sini tandanya minus. Cuma gitu aja bedanya. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana penggunaan rumusnya. Contohnya, dengan menggunakan rumus sin X plus Y, tentukan sin 75 derajat. Jadi penyelesaiannya, sin 75 derajat itu bisa kita nyatakan sebagai sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, tadi rumusnya itu kan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Di sini X-nya 45 derajat,
dan Y-nya 30 derajat. Maka kita akan peroleh jadinya sin 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sedangkan cos 30 derajat itu setengah akar 3, kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2, nilainya sin 30 derajat itu nilainya setengah. Maka kamu akan peroleh, ini kita kaliin, setengah kali setengah, seperempat, akar 2 kali akar 3 itu hasilnya akar 6. Nah, kalian boleh berhenti sampai di sini, atau bisa dijadikan, ini sama-sama ada seperempat, dikeluarin, jadi seperempat akar 6 ditambah akar 2, atau kalau kalian mau keluarin seperempat akar 2 juga boleh. Jadi berhenti sampai di sini boleh, sampai di sini boleh, mau keluarin seperempat akar 2 juga boleh. Oke, jadi nilai sin 75 derajat itu adalah seperempat kali akar 6 ditambah akar 2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan sin X dikurangi Y untuk menentukan nilai sin 75 derajat. Penyelesaiannya, jadi sin 75 derajat itu bisa kita nyatakan sebagai sin 120 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, ingat untuk sin X dikurangi Y itu kan rumusnya sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Jadinya di sini X-nya 120, Y-nya itu 45 derajat. Kamu akan peroleh sin 75 derajat itu adalah sin 120 derajat kali cos 45 derajat dikurangi cos 120 derajat kali sin 45 derajat. Oke, sin 120 itu nilainya setengah akar 3, cos 45 nilainya setengah akar 2, kemudian cos 120 derajat itu nilainya negatif setengah, dan sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. Jadi sin 75 itu nilainya, 75 derajat itu nilainya seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Kamu akan peroleh hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalau untuk menentukan sin 75 derajat, kamu sebenarnya bisa pakai salah satu aja, karena nanti hasilnya sama. Itu yang bisa kamu simpulkan dari dua contoh soal sebelumnya. Oke? Contoh yang ketiga, ini kalau kalian diketahui X dan Y adalah sudut-sudut lancip. Oke, sudut lancip berarti dia besarnya antara 0 dan 90 derajat, dan tentunya terletak pada kuadran 1. Oke, jika diketahui sin X itu 7/25 dan sin Y itu adalah 3/5, maka hitunglah sin X plus Y dan sin X dikurangi Y. Nah, oke, kita cari sin X plus Y aja ya, nanti kalian bisa cari untuk sin X dikurangi Y-nya. Nah, cos X-nya itu nilainya, oke tadi kan dikasih tahu kalau sin X-nya itu nilainya adalah 7/25. Jadi kalian cari dengan Pitagoras gitu, pakai teorema Pitagoras, nanti diperoleh sisi tegak di sini itu 24. Kemudian sin Y itu kan dikasih taunya 3/5. Dari sana nih, ingat lagi sin itu depan per sisi miring kayak gitu. Nanti kalian peroleh sisi samping sudut Y itu 4. Maka cos X itu 24/25 dan cos Y itu 4/5. Sin X plus Y itu rumusnya kan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Sin X itu nilainya 7/25, cos Y-nya 4/5, cos X-nya 24/25, sin Y-nya 3/5. Nanti kalian akan peroleh 28/125 ditambah 72/125. Trik dari ibu di sini ini jangan kalian sederhanakan. Kalau ada yang bisa disederhanakan biarin aja. Kalian kali aja langsung pakai perkalian pecahan. Kalau kalian sederhanain nanti kalian pasti ujung-ujungnya harus nyamain penyebut lagi. Jadi mending nggak usah disederhanain kayak gitu. Nah, 28 ditambah 72 kan hasilnya 100. 100/25 bisa kita sederhanakan dengan membagi 25. Jadi nilai sin X plus Y-nya adalah 4/5. Seperti itu. Oke? Coba kalian cari nilai sin X dikurangi Y-nya.
Oke, sekian dulu video pembelajaran hari ini dan kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Goodbye.